مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلام ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا ومن حولنا ومن حولكم وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk semua hajat kita, hajat dunia akhirat kita, semoga keluarga kita juga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh solehah, rezeki yang banyak dan juga barokah. Akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Monggo sareng-sareng kita niatkan lenggah kita tenggene majelis punika, niatkan bersama-sama untuk i'tikaf, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kanthi niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih kita bersyukur kepada Allah karena inilah yang dituntut dari kita sebagai seorang hamba. Hendaknya kita itu bersyukur atas semua hal yang telah Allah berikan kepada kita, baik perkara niku perkara sing enak, perkara sing cocok kalih karep kita, utawa perkara sing boten cocok kalih karep kita. Hakikatnya semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan di kitab-kitab tasawuf bahwa al-man'u ainul ata, bahwa mana itu adalah pemberian yang hakiki. Apa itu mana? Yaitu ketika doa dan keinginan kita itu enggak sesuai dengan yang kita dapatkan dan yang kita inginkan, tapi begitu Allah memberinya, maka itulah sebenarnya pemberian yang terbaik untuk kita. Maka bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu pandai untuk bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang nabi yang menjadi penghulu para nabi dan para rasul, yang menjadi pungkasan atau akhir dari semua nabi yang pernah diturunkan oleh Allah. Nabi ini, Nabi Muhammad, adalah nabi yang juga diturunkan untuk memberi syafaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sampai kita kepada ayat yang nomor 30 dari surah Al-Baqarah. Bagi yang membawa kitabnya, monggo disemak. Kitab Al-Ibris yang jenengan bawa itu sejatinya adalah Al-Quran yang kemudian diterjemahkan dan diberikan penafsiran. Di situ di kitabnya sawangannya tipis, tapi itu ada 30 jilid, jadi sama saja dengan 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa saya akan menjadikan khalifah di bumi. Qalu, para malaikat itu menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka para malaikat matur dengan Gusti Allah, apakah engkau akan menjadikan seseorang yang akan berbuat kerusakan dan selalu menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini adalah makhluk-makhluk yang senantiasa mensucikanmu, senantiasa bertasbih kepadamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama. Adam pun 'aradahum 'alal malaikah, kemudian Nabi Adam mempresentasikan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, ceritakan kembali tentang nama-nama itu jika engkau memang benar-benar orang yang shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat pun menjawab, engkau maha suci ya Allah, kami tidak punya ilmu apapun kecuali yang engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Wahai Adam, ceritakan, presentasikan kepada mereka tentang nama-nama itu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan ketika Nabi Adam telah berhasil menyebutkan dan mempresentasikan nama-nama yang sudah diajarkan tadi, Allah pun berfirman, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian semua bahwa aku adalah zat yang paling tahu tentang sesuatu yang tidak nampak di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku adalah yang paling tahu tentang apa yang kalian nampakkan dan yang kalian sembunyikan. Hadirin para jamaah ingkang sangat kula hormati, tidak bermaksud untuk menggurui, merasa lebih pintar, merasa lebih berilmu, tapi tenggene mriki kula beringin berbagi sesuatu yang sangat luar biasa, yang jika mengetahuinya maka kita akan benar-benar merasa bahwa memang benar Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Memang benar bahwa kita ini hanyalah hamba,
Memang benar bahwa kita ini nggak punya apa-apa dan tidak berhak untuk mempunyai apa-apa sebenarnya. Menginginkan apapun kita juga tidak berhak, karena semuanya niku sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai dari ayat 30 ini. Kalau kita jeli Bapak Ibu, kita kan sering mendengar cerita tentang Nabi Adam yang dulunya itu tinggal di mana Bapak Ibu? Tinggal di surga. Dan kita juga sering mendengar cerita bahwa Nabi Adam turun ke bumi itu karena ada kesalahan dan dosa pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan berhasil menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa, kemudian akhirnya mengeluarkan mereka berdua sehingga mereka berdua turun ke bumi. Lalu ada ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini kalau kita jeli, ternyata Allah jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah menskenariokan tentang Nabi Adam yang tergelincir dari surga dan kemudian turun ke bumi, ternyata ayat ini lebih dulu daripada kejadian tentang Nabi Adam digoda oleh setan. Nyatane napa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dawuh nenggene para malaikat bahwa saya akan menciptakan khalifah di bumi. Jadi Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Yang kita tahu makhluk ataupun manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Berarti yang kita bisa fahami dari sepotong ayat ini nopo, bahwa Allah memang merencanakan Nabi Adam itu diciptakan untuk di bumi. Sakit paham? Lalu bagaimana ceritanya Nabi Adam kok tenggene swarga? Tenggene swarga beliau sebenarnya hanyalah sementara. Loh, lalu bagaimana dengan cerita bahwa ada larangan dan kemudian diganggu oleh setan? Ya, itu semuanya juga masih di dalam rencananya Allah. Karena hakikatnya tenggene donya niki ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa, tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi ini yang terjadi fil ardi di bumi wala fi anfusikum, dan tidak juga yang terjadi di dalam dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya sudah ditulis sebelum di-launching, sebelum bahkan manusia itu diciptakan, semuanya sudah ditulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya semua itu mudah bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah. Pun sampai untuk keterangan mriki pasti banyak pertanyaan tenggene manah panjenengan, tenggene pikiran panjenengan, pertanyaan-pertanyaan tentang lah, terus untuk apa kita hidup di bumi kalau semuanya sudah ditentukan, kan ngoten nggih. Lalu kenapa kok kita harus berusaha mati-matian kalau semuanya sudah digariskan, kan ngoten. Tidak lain tidak bukan, semuanya itu cuma tujuannya cuma satu, illa liya'budun, supaya kita itu menghambakan diri kepada Allah. Ustaz, gak mudeng Ustaz. Ya nopo maksudnya? Kok moro-moro supaya kita itu menghambakan diri dan menjadi hamba yang hakiki kepada Allah. Niki maksudnya ya nopo?
Bukankah di dunia niki kalau memang semuanya sudah ditentukan tentang baik dan buruknya, nikmat dan musibahnya, ya wis ngono iku? Tidak sesederhana itu. Karena ada sesuatu yang turun di depan kita, terjadi di depan kita, semuanya itu bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Oke, mari pelan-pelan kita urai, ya, pelan-pelan kita urai. Muga-muga mboten bingung. Niki, masya Allah, niki agak sulit kalau menjelaskannya, tapi muga-muga bareng kali hidayah Gusti Allah. Semoga panjenengan, walaupun nanti kalimat saya terbatas, tapi kemudian Allah memberikan hidayah sehingga akhirnya panjenengan semakin mantap. Saya tahu ini mboten mudah untuk saya jelaskan, apalagi kalau saya harus mengkorelasikan dengan ayat yang lain. Tapi tujuan kula setunggal, supaya jenengan semakin tahu, semuanya di sini yang hadir semakin paham tentang hakikat kehidupan. Siap Bapak Ibu? Siap nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tahu bahwa Nabi Adam, manusia pertama, memang rencananya diciptakan untuk menjadi khalifah fil ardi, menjadi khalifah di muka bumi. Lalu enten cerita Nabi Adam tenggene swarga, lalu enten cerita Nabi Adam digoda setan, lalu enten cerita Nabi Adam kemudian meminta maaf kepada Allah dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian diceritakan juga Nabi Adam dipisahkan dengan Ibu Hawa, kemudian dipertemukan kembali, kemudian dan lain sebagainya. Terus ceritanya panjang kan ngoten. Oke. Dari situ apa yang bisa kita paham? Bahwa setelah niki rada mikir nggih jenengan, gak apa-apa isu-isu rada mikir. Setelah kita memahami niki bahwa ternyata nek digabungkan dengan ayat ma asaba mim musibatin, tidak ada sesuatu pun yang terjadi kepada kita fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada diri kita, yang berlaku pada diri kita, kecuali illa fi kitabin, kecuali di dalam tulisan atau sudah ditulis oleh Allah, bahkan min qabli an nabra'aha, sebelum di launching. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu semuanya mudah bagi Allah. Napa? Berarti setuwoyo niku sampun ditulis kalih Gusti Allah. Gampangane ngoten. Kula dados ngeten niki. Bapak hari ini mengalami sesuatu yang mungkin enak, sebelah mungkin gak enak, sebelah maneh mungkin enak, sebelah maneh mungkin gak enak, enek sing tiba, enek sing loro niki, enek sing loro niki, semuanya. Ono sing entuk nikmat iki, ono sing mari entuk landasan, ono sing kate berangkat umroh, ono sing mulih kaji dan lain sebagainya. Oke. Semuanya itu sudah ditetapkan. Lalu penggawean kita niku napa nek pun ditetapkan ngoten niku? Ya kita harus benar-benar menjadi hambane Gusti Allah. Ketika kita nyuwun sewu, misale hari ini kula ada napa niku? Ada sesuatu, misalkan hari ini saya mendapatkan sebuah nikmat tapi juga sekaligus mendapatkan musibah. Musibahnya diparingi nopo kesempitan rezeki, misalkan diberikan kesempitan rezeki. Bagi orang yang dia itu merasa bahwa dia adalah hamba yang baik, ketika dia mendapatkan musibah kesempatan rezeki dan dia faham bahwa kesempitan rezeki ini sudah dituliskan oleh
Allah sebelum kita niki, sebelum kula niki hidup, sebelum kula niki bahkan tenggene alam rahim sekalipun ini sudah ditulis. Kalau saya paham itu ya sudah, yang pertama yang harus saya lakukan adalah ridho. Pun Gusti kula ridho, jenengan paringi kula kesempitan hidup, kesempitan rezeki, saya ridho, saya ikhlas, dan saya berhusnudzon tidak akan ada terjadi apapun jika engkau telah menetapkannya, dan engkau menetapkan sesuatu seperti kesempitan rezeki niki dalam rangka menguji apakah satu saya tetap ridho, yang kedua apakah saya tetap sabar, yang ketiga apakah saya tetap paham bahwa ini masih di dalam rencananya Allah. Nek sampun ngoten, akhirnya kita khawatir mboten hidup kita akan jauh dari rasa khawatir. Karena napa? Lho kabeh wis direncanakne Gusti Allah, bukan hanya hari ini tapi 10 hari ke depan, 100 hari ke depan, 2 tahun akan datang, semuanya sudah ditentukan. Nah wis ditentokno, yang kita lakukan hanya menjadi hamba yang baik ini apa? Ya sudah, terima saja, banyak mendekat, nggih sampun Gusti kula ridho. Begitu juga ketika kita mendapatkan nikmat, sama juga kita nopo banyak bersyukur. Maka unsurnya iman itu yang terbesar itu ada 2. Yang pertama niku syukur, yang kedua niku sabar. Dan sabar dan syukur niki harus selalu bergandengan Bapak Ibu. Kalau damel contoh, seorang petani sing arepe nggarap sawahe, dia paham bahwa dirinya adalah khalifatullah fil ardi. Dia dilantik oleh Allah untuk mengolah tanah dan menghasilkan makanan, yang makanan itu akan dimakan oleh banyak makhluk hidup. Dia paham ngoten. Mantun ngoten, dia ngelakonine yo dengan penuh kesabaran. Mulai teko galenge, teko brujule, teko tandur sampai tutuk katene panen, sabar. Jadi prosesnya dengan apa? Sabar. Begitu panen entuk wakeh de syukur. Kombinasi yang sempurna. Seorang yang beriman ketika nek ngelakoni napa-napa, napa? Sabar dan syukur. Wong iman memang kudu ngeten, ngelakoni napa-napa kudu sabar dan syukur. Atau sebaliknya, ngelakonine sabar ambek syukur dengan versi yang berbeda. Versi yang berbeda nih kenapa? Misalnya nandur, merawat sampai katene panen kan butuh sabar. Ternyata panen yang diharapkan tidak seperti kenyataannya. Dia pun menambah sabar lagi. Ya, jadi sabarnya diperpanjang, sabar maneh. Tenggene mriki pasti ada bisikan-bisikan setan. Amu nek gak panen, engko nyaure gawe apa? Amu nek gak panen, engko gawe bondo maneh gawe apa? Amu nek gak panen, engko mangan anak bojomu gawe apa? Amu nek gak panen, engko bayar sekolahe anak-anak, mondoke anak ya apa? Ini adalah bisikan-bisikan setan yang dalam rangka untuk yuwaswisu fi sudurin nas, untuk membuat hati itu menjadi bingung dan ragu-ragu. Terus ngoten. Lalu sebenarnya nek ngeten iki sikap kita harusnya bagaimana? Kita harus bingung, kita harus ragu-ragu, nopo kita santai-santai saja, Pak. Misalnya kejadian panen niki gagal, kan kita harus sabar lagi nih, ya. Kita harus bingung napa mboten usah bingung kira-kira. Ya. Kula kok tertarik kalih
anu dawuh Gus Dur. Gus Dur niku pernah ditakoni ngeten tentang perkara yang terjadi di dunia ini. Gus Dur niku kemudian jawabnya ngeten, di dunia ini hanya ada dua saja perkara itu. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah pasti dan itu nggak perlu kamu pikirkan. Ya, kenapa? Karena perkara sudah pasti. Yang kedua, perkara sing mboten pasti, perkara sing gak jelas. Dan dawuh Gus Dur, dan yang perkara sing gak pasti dan sing gak jelas itu juga sama, nggak perlu kamu pikirkan. Kenapa? Wong perkara gak jelas apa dipikir. Jadi jebule napa, Pak? Dipikir napa mboten dipikir? Karo-karone ya gak usah dipikir nemen. Perkara rezeki niki sesuatu sing sampun pasti napa mboten? Sudah pasti. Jadi perlu dipikir mati-matian mboten? Ndak perlu. Ngoten ya? Kematian sesuatu yang sudah pasti atau mboten? Sudah pasti. Nggih. Lalu pikiran Gusti Allah kan ngasih kita pikiran. Lah terus gaya apa, Ustaz? Apa mek digawe pantes-pantesan ngoten mawon? Ya pikiran kita niku Allah kasih supaya dalam rangka memahami ini semuanya. Yang ujungnya kita harus bisa mengatakan Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar. Allah menciptakan sesuatu yang sangat kecil, lembut, tidak terlihat. Itu menunjukkan kehebatan Allah. Allah menciptakan sesuatu yang sangat besar, makhluk-makhluk yang besar, matahari, planet-planet yang ada di luar angkasa sana. Itu juga dalam rangka untuk mengatakan kepada kita bahwa Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Allah menciptakan hukum-hukum yang sangat detail, itu juga dalam rangka supaya kita itu mengatakan bahwa Allah yang maha besar. Allah meletakkan satu hukum seperti yang kula ceritakan yang kemarin tentang Nabi Musa ya. Hari Asyura, masih ingat nih? Nabi Musa ceritanya di belakang itu dikejar oleh Fir'aun dan ribuan tentaranya, di depan itu ada laut, kanan kiri juga laut, Arab Melayu nang ndi. Ya. Tapi Allah itu sudah meletakkan satu hukum yang nopo, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia, rezeki yang tidak bisa dihitung, yang juga tidak diperhitung-tingtungkan, gak disongko. Dan kita tahu akhirnya Nabi Musa selamat apa mboten? Selamat kan? Nah, hidup kita juga sama sebenarnya. Kalau kita di tahap nduk ngarep niku segara, nduk mburi niku enten musuh, kanan kiri juga ada musuh, kita bingung mau lari kemana, maka yang kita lakukan hanya perlu meniru napa sing dicontohno Nabi Musa. Sudah bertakwa saja. Takwa niku napa? Ngelakoni perintah Gusti Allah. Ambek wedi kalih Gusti Allah. Sudah. Nanti Allah akan selamatkan. Pertanyaannya, bukankah Allah sudah menyelamatkan hidup kita berkali-kali? Niki terutama sing umure sudah lebih dari 40 tahun, 50 tahun. Bukankah panjenengan dulu pernah mendapatkan masalah yang luar biasa? Pasti semuanya pernah ngalami niki. Dan sekarang selamat nama boten? Ditolong ambek Gusti Allah nama boten? Ditolong. Nah, balik ke cerita petani yang tadi, oleh nandur ngerawat dengan penuh kesabaran, tiba-tiba gagal panen gitu, akhirnya harus nambah malih kesabaran. Di tengah-tengah sabar, setan menggoda kita dengan membuat keraguan-raguan dan kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan ngono terus niku wau, ya apa anak bojomu,
ya apa nyaur utange, ya apa gawe apa mudhun sawah maneh. Nah itu kan keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh setan. Tapi karena kita yakin kepada Allah, setan, kamu ojo ngomong ngono ambek aku. Aku iki kawulane pangeran sing maha sugih, mosok aku dijarno napa terlantar begitu saja. Ndak mungkin. Loh, niki bentuk takwa Bapak Ibu. Setelah itu kemudian ada pertolongan Allah. Entah napa pertolongane, bisa jadi pas gak duwe dhuwit blas, gagal panen, ternyata ana dulure teko adoh moro-moro takon, ya apa kabare, ya apa terus tandurane, ya apa saiki penggaweane sampean, penghasilan sampean, dan tiba-tiba jenengan pun cerita bahwa ya biasanya kami kehidupan kami ya oke-oke saja, cuman kebetulan 3 tahun ini atau 3 musim ini kami gagal panen sehingga akhirnya kami pertanyaan-pertanyaan ngoten niku akhirnya ndadekno dulure jenengan sing teko adoh niku iba moro-moro iki lho Cak, iki lho Dik, aku nduk kono isok panen iki alhamdulillah turah-turah, terus kita kebagian atau bahkan gak kebagian tapi kita diutangi. Bukankah itu bentuk rezeki? Kita pun diselamatkan dari keadaan ini, akhirnya apa tadi? Syukur. Jadi memang komponen utama kita di dunia niki, kita urip niki nggih namung niki Pak. Ya iki napa? Sabar dan syukur. Iman itu setengah napa niku? Sabar itu setengah dari iman, syukur juga setengah dari iman. Tiang sing fasih memainkan kedua ini, sabar dan syukur, maka imannya sempurna. Kita mundur ke ceritanya Nabi Adam tadi. Nabi Adam kulino urip nanggone suwarga. Sembarang kalir ono, njaluk es degan celing ya langsung ono. Njaluk buah apa saja ada, makanan apa saja ada. Tiba-tiba harus turun tenggene dunya. Turun tenggene dunya, tenggene mriku, tenggene Al-Qur'an dituliskan bahwa turunnya itu karena melanggar perintah. Agar wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Tibae tidak hanya dekat tapi malah makan buahnya. Kalau ngoten nggih. Nah, akhirnya karena itulah akhirnya Allah menghukumnya dengan turun tenggene dunya fil ardi, di bumi. Tapi coba jenengan angen-angen, bukankah Allah sudah merencanakan kehidupannya Nabi Adam niku pundi? Di bumi. Loh, berarti maduk ta mboten? Cocok sudah. Loh, berarti tentang godaannya setan lalu Nabi Adam terbujuk, berhasil memakannya, lalu membuat dosa, niku sesuai dengan rencanane Gusti Allah. Ngoten nggih. Tapi Nabi Adam melakukannya, memberi contoh kepada kita, nek mari duwe dosa napa sing kudu dilakoni? Napa sing dilakoni? Tobat. Njaluk sepuro nanggone Gusti. Inilah yang kemudian dadekno Nabi Adam menjadi orang yang mulia. Dan ini akan menjadi contoh bagi kita, karena tenggene mriki saisi masjid ini, bahkan sak desa, bahkan sak negara kita teng Indonesia, enggak ada satupun orang yang enggak pernah berbuat dosa. Cuman kacake tiang sing tahu gawe dosa niki, dia akan menjadi Nabi Adam atau akan menjadi setan. Nabi Adam berdosa, dia meminta maaf. Setan wis salah tapi malah sombong. Naudzubillah. Ya. Jadi tinggal kita memilihnya, kita katut sing pundi. Tapi wis diparingi contoh kali Nabi Adam, napa? Nek duwe dosa ya sudah harus segera meminta maaf. Pun
Ini akan membuat kita menjadi pribadi yang humble. Humble niku sederhana, tidak banyak menonjolkan diri. Dhek niku ya rendah diri, rendah hati. Rendah hati. Karena apa? Karena dia menyadari semua orang punya dosa. Terutama dirinya sendiri juga punya dosa. Kalau seperti itu, layakkah orang yang punya dosa itu menyombongkan diri? Sungguh sangat tidak layak. Jadi setelah kita paham tenggene mriki, ternyata semuanya niku tenggene rencana Gusti Allah, bahkan termasuk turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi ini juga dalam rencana Allah. Cuma tugas kita niku napa? Supaya kita niku tetap menjadi hamba Allah, gak ada nyalah-nyalahno orang lain. Nabi Adam ketika turun niku mboten nate nyalahno setan, ngene iki gara-gara setan, tidak. Tapi beliau hanya menyalahkan dirinya sendiri dan segera meminta ampun kepada Allah. Kita, Bapak Ibu, kita kan pernah salah, kita kan pernah dapat musibah, kita kan pernah dapat ya sesuatu sing gak enak. Kadang kita niku nyalahno orang lain, kadang kita nyalahkan keadaan. Ono maneh sing nyalahno pemerintah, ono maneh sing nyalahno Amerika barang katut melok-melok salah. Kalau kita berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Adam, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita akui bahwa musibah yang datang, kegaenaan yang datang itu karena diri kita sendiri. Ya sudah, kita bertanggung jawab kepada Allah, kita meminta ampun, bertaubat, maka kita akan menjadi hamba yang baik. Hamba yang tidak baik niku napa? Nek salah niku selalu menyalahkan orang lain, seolah-olah dirinya tidak pernah salah. Dan nek ngeten niki, ini bukan hamba yang baik. Hamba yang baik niku adalah hamba yang neriman terhadap apa saja yang terjadi pada dirinya, neriman terhadap apa saja yang telah Allah tentukan pada dirinya, neriman tentang apa saja, tentang apa? Nikmat dan musibah diterima kabeh. Kita nek kulino ngeten iki insyaallah akan menjadi pribadi yang benar-benar seperti didhawuhna tenggene mriki, yaitu termasuk orang-orang sing kawulane Gusti Allah yang dibanggakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Ayat selanjutnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Niki ceritane para malaikat ini mboten terima. Hanya para malaikat itu bertanya, apakah engkau wahai Tuhanku akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan selalu menumpahkan darah? Niku pertanyaannya sinten? Malaikat. Sedangkan sudah jelas-jelas kados kami niki sudah terbukti kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih dan selalu mensucikanmu. Tenggene mriku sudah banyak makhluk ceritane Bapak Ibu. Tenggene swarga ada malaikat, nggih, enten iblis dan keluarganya. Jadi sebelum itu sudah ada makhluk-makhluk ini. Ada makhluk baru yang akan diciptakan jenenge Nabi Adam. Nah, para malaikat niku matur, apakah nanti makhluk yang baru ini tidak akan menimbulkan kerusakan? Apakah makhluk yang baru ini tidak akan selalu menumpahkan darah? Jawaban Gusti Allah, inni a'lamu ma la
ta'lamun. Saya lebih tahu tentang semuanya, apalagi yang kalian tahu tidak ada apanya dibanding Gusti Allah. Terus mantan ngoten, sekarang ada percobaan. Makhluk baru yang namanya Nabi Adam niki kalih malaikat niku diparingi satu tugas. Malaikat mendengarkan dulu Nabi Adam, kemudian diajarkan tentang wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Niki menjadi kunci Bapak Ibu nanti. Jadi cerita tentang napa niku Nabi Adam, terus merengoten cerita tentang menjadi khalifah niki tadi niku sudah selesai tenggene mriku. Sekarang niki subbab yang baru yaitu tentang tenggene mriki tentang napa? Tentang pentingnya kita niku mikir. Jangan seperti malaikat. Nonton ya. Karena memang kelebihan manusia niku adalah di mikirnya. Tapi mikirnya mboten mikir-mikir kados sing ceritane Gus Dur wau, mboten mikir ngoten ya. Tentang memikirkan bagaimana supaya sesuatu yang tersaji di depan kita, bahkan seekor nyamuk pun itu akan membuat kita menjadi beriman. Pokoknya cara pikirnya harus seperti itu. Ya. Oke. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Anggaplah niki aqua, lalu ini ada tas, ada handphone. Niki diajarkan sedaya kalih Gusti Allah. Ini aqua, ini handphone, ini tas. Malaikat juga diajar, tapi berbeda dengan malaikat, karena Nabi Adam sebagai manusia itu tidak hanya bisa menyebutkan bahwa ini adalah aqua, tapi Nabi Adam bisa mempresentasikannya dengan sempurna, bahwa ini diambil dari sini lalu kemudian diproduksi dengan cara begini supaya bisa awet dan tidak berubah baunya. Kalau disimpan dalam jangka panjang maka harus ditutup, cara nutupnya harus pakai ini namanya mempresentasikan. Sedangkan malaikat tidak bisa. Nah ditakoni nopo niki aqua, ya sudah jawabannya aqua saja. Tidak bisa mempresentasikan. Saged dipaham? Ya. Kelihatan bedanya mboten manusia dengan malaikat. Dan kita Bapak Ibu memang harus mendidik anak-anak kita menjadi manusia, bukan menjadi malaikat. Nek tadi malaikat ya ngalor, ngidul, mencolot. Tapi kita manusia itu akan menjadi mulia bukan kalau jadi malaikat, tapi kalau benar-benar menjadi manusia yang mampu berpikir, yang mampu mengolah data, kemudian setelah data itu jadi kita bisa mengatakan, wow keren, Allah Maha Besar. Seperti cerita tentang nyamuk kemarin nih kalau Pak, yeah. Nyamuk kemarin bagi orang beriman setelah kita tahu lapo sih Gusti Allah niku nyiptakno nyamuk kan ngoten ya. Ternyata nyamuk itu perannya niku penting di dalam ekosistem. Ternyata nyamuk tidak hanya penting untuk ekosistem sesama hewan, tapi untuk manusia juga sangat penting. Sehingga akhirnya kita paham, donya iki ya esok melaku gara-gara salah satunya adalah nyamuk. Ono pabrik nyamuk, ono sing dadi direkture, ono sing dadi tukang sapune, ono sing dadi tukang idre dan lain sebagainya. Kan ngoten. Nah, berpikir yang seperti inilah yang kemudian bisa berujung pada iya. Sesungguhnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu pun tenggene dunya yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu enggak pernah sambat, enggak pernah putus asa.
Mau kita diberi lorong greges, alhamdulillah. Karena greges itu juga baik untuk kita. Kita diparingi sehat kewarasan, apa maneh kita tambah seneng. Kita diparingi loro, kita diparingi kekurangan ini, kita diparingi masalah ini, itu bagus untuk kita. Dan itulah seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, mampu berpikir ngeten iki. Nggih, mampu berpikir yang ujungnya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya sholat niku kalimat yang selalu diulang-ulang niku apa? Allahu ben eling terus. Oh iya, saya awak iki cili, awak iki gak mampu apa-apa. Kita ini nggak bisa apa-apa. Yang bisa semuanya adalah Allah, yang mengatur semuanya adalah Allah, semuanya itu milik Allah. Nah, Allahu Akbar mengingatkan setiap pergerakan kita, setiap perpindahan pergerakan, mulai ngadeg, rukuk, berdiri lagi, sujud, lalu duduk, kita tetap selalu ingat di situ ada Allah yang Maha Besar. Ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan di luar sholat, ya, kita makan, kita melihat ada kebesaran Allah di sana, lalu kita bekerja sebagai pedagang, kita meneng-meneng diparani wong, kadang warung niku tengah sawah sekalipun ya ono sing marani. Siapa yang mengirimkannya kalau bukan Allah? Lalu kita pun ketika kita dodolan di tengah sawah ono sing marani, begitu pulang sing dodol, ya Allah, Allahu Akbar, ternyata Allah itu benar-benar Maha Besar. Aku gak lapo-lapo dodolan di tengah sawah loh, ternyata ono sing marani. Ya, enten kewan niku ya gak nanti-nanti Pak. Enten kewan niku obahe niku jarang-jarang, paling setahun ping pisan. Terus enten maneh napa niku rabine 7 tahun pisan. Nggih, rabine 7 tahun pisan. Nah, hewan itu jarang kena cahaya matahari, dia itu hidupnya di bawah laut yang dasar, peteng gitu, jarang ketok matahari, gak patek obah, ngono ya urip, rezeki ya teko. Kan banyak nih, kita niku masih belum bisa mengeksplor tenanan kehidupan di bawah laut. Dan setelah manusia tambah canggih, ternyata makhluk hidup di bawah laut ternyata lebih beragam lagi dan bentuknya aneh. Saiki pertanyaannya kok ya iso urip? Sopo sing ngekei rezeki? Kita lihat cacing saja, ya Allah, lemah Pak. Tubuhnya lemah kan ya? Tubuhnya lemah. Kakinya kita juga nggak tahu ada di mana. Kepalanya sing ujung sana apa yang ujung sini, kan ngoten nggih. Kaya nggak punya kekuatan apa-apa. Sudahlah hidupnya di bawah tanah, sempit, gelap, kan ngoten nggih. Tapi ya dia baik-baik saja tengene jero lemah. Dia dapat rezekinya sendiri. Ini nek kita sakit mikir ngeten, ternyata ini akan berujung kepada kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ngoten. Ya. Enten tiang mungkin ceritanya mirip kayak Nabi Adam, mari gawe salah, terus marang ngoten dia harus membayar kesalahannya, membayar dosanya, lalu kehidupannya diparingi terpuruk ngeten iki. Nggih. Tapi begitu terpuruk ngoten niku, kemudian dia itu akeh oleh nyedek ibadahe nang ngene Gusti Allah. Malah rajin nang masjid, rajin jamaah, terus suka menolong orang. Ternyata mulyane gara-gara napa? Ibadahnya itu. Zaman sugih biyen enggak mulya. Tapi setelah dia jatuh, kemudian dia banyak ibadah, kemudian dia banyak nolong orang, dia malah tadi mulia. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ngerti ya? Nah, niki Pak yang harus selalu kita pikirkan. Cara kita berpikir harus berpikirnya Nabi Adam ngeten niki, yang ujungnya supaya kita bisa merasakan kebesaran Allah. Dan kita harus mendidik anak kita jangan jadi malaikat. Nek malaikat ngene iku wae, lungguh, sinau, maca, ditakoni apa? Gak paham. Kan ngoten, nggih. Nah, niki penggaweane guru-guru, terutama guru-guru di dasar, guru-guru TK, ngoten nggih, guru-guru SD,
Bagaimana supaya murid-muridnya niku kreatif, berani menyampaikan gagasan, ya, berani bertanya, ojo sampai dipunggel takon ae ngono. Jarno jenenge arek cilik nggih penggaweane takon. Ya, kula niku enggak ada ponaan seumur 2 tahun. Pertanyaane niku akeh, iki apa? Iku apa? Iku apa? Kita sebagai orang tua sajane nggih. Kenapa, Pak? Ya kesel juga lah jawab nih kan. Ya, tapi karena ada tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai guru, arek iki harus dibangun mentalnya supaya kalau dia bertanya dia mendapatkan jawaban, supaya dia tahu. Ya sudah, kita jawab saja. Oh iki aku, Pak Puh iki apa? Meja. Iki apa? Enak ku nutakon karek iki apa? Sing jawab mumet, Pak. Nah, iya. Tapi nek arek cilik untung pertanyaannya se opo, nggih. Arek cilik lazimnya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pasti pertanyaannya opo, nggih. Tapi kan nek wis gede niku pertanyaannya mulai berubah, Pak. Bukan hanya opo, iki ya opo, nggih. Itu menunjukkan bahwa dia niku sudah bertumbuh, ngoten nggih. Kok ana wong gede pertanyaane sik opo wae, niki berarti umurnya masih kecil sebenarnya, ngoten nggih. Nek wis gede, nek wis napa niku masih levelnya umure 20, 26, 27, pertanyaannya itu pasti iki ya opo. Lalu mengapa kok begitu? Nah, ini pertanyaan level. Jadi kita pun juga sebenarnya bisa mengukur pengetahuan seseorang itu dari cara dia bertanya. Kalau pertanyaannya saya opo, berarti saya tingkat anak. Iku opo. Ini ku saya anak-anak. Nah, tanggung jawabnya para guru-guru, para orang tua untuk meningkatkan kemampuan logical thinking mereka. Ya. Syukur-syukur munggah level nanggone critical thinking, berpikir kritis. Okay. Ya, muga-muga nanti ke depan bangsa kita, anak-anak kita, masa depannya bangsa ini diisi oleh anak-anak sing cara berpikirnya niku berpikirnya yang bisa mengarah kepada Allahu Akbar. Napa? Berpikir kritis tapi ujungnya adalah wahiyya rek. Nek ngene bener, ternyata nggak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali Allah. Niku keren. Imane tambah, ora tambah ilmu tapi tambah oleh fasek. Nah itu niki sampun mantun kurang 4 menit. Ya. Yeah. Pun sakniki waktunya saya muga-muga 4 menit ini cukup untuk meneruskan ayat, karena ayat yang selanjutnya adalah pembelaan kepada para malaikat. Nggih, niku kan kaya-kaya ojo dadi malaikat manggite malaikat elek, ndak. Memang malaikat diprogram hanya untuk tugas itu. Nggih. Enten malaikat sing nyangga ares, yes penggaweane niku. Ilmunya hanya itu dan tugasnya hanya itu, ya wis itu yang dia lakukan. Dengan mriki kemudian qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika Gusti Allah meminta kepada para malaikat, wahai malaikat presentasikan seperti Nabi Adam mempresentasikan, jawabannya para malaikat, engkau maha suci ya Allah, kami ini tidak punya ilmu apa-apa kecuali yang telah engkau berikan saja. Nek tugasnya diparingi ngeten ya itu saja yang kami tahu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Dan jadi berbeda. Nah, menungso niku ilmune memang kudu kathah, Pak. Nggih. Ilmune kudu kathah, sing diwaca kudu kathah, jangan dikotak-kotakkan. Apa maneh sampai mengkotak-kotakkan ngeten. Iki ilmu agama, iki ilmu donya, mboten ilmu umum, ngoten nggih. Ndak, ilmu umum, ilmu agama semuanya adalah ilmune Gusti Allah.
Semuanya adalah ilmunya Allah. Mau ilmu matematika, mulai bahasa Inggris, biologi dan semuanya bisa membuat seseorang niku napa? Bisa menemukan Allah. Bahkan tiang sing penggaweane niku senengane munggah gunung, nek dhek temenan oleh munggah gunung tenanan dan dia istiqomah, maka dia juga bisa menemukan Allah di jalan itu. Maka jangan apa Pak? Jangan ngeremehkan ilmu iki gak penting, iki gak penting. Enggak, semuanya penting. Dan jangan seperti malah dia hanya mau tahu, penting aku isok ngene ya wis ngene tok ngono. Jangan. Harus kaya ilmu. Karena kita nggak tahu ilmu mana yang akan kita pakai ketika menghadapi keadaan ini, kita nggak tahu. Ngoten ya. Ngoten. Mugi-mugi sempurna napa ingkang kula sampaikan. Maksudnya sempurna di sini adalah sempurna karena dibarengi hidayah Gusti Allah. Yang saya pahami bahwa kula menyampaikan ini pasti tidak sempurna. Kalimat-kalimat yang kula susun, yang kula usahakan itu hanya napa niku usaha kula untuk membuatnya mudah kan jenengan. Tapi jebule monten ngoten jenengan tambah mumet, yaitu memang karena kalimat yang saya pilih memang sulit untuk difahami. Tapi semuanya akan menjadi mudah jika Allah menghendaki hidayah kepada kita semuanya. Insyaallah diparingi gampang. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.